Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahos Sasrawiguna, guru SMA Negeri 1 Gunung Halu, akan menjelaskan simulasi virtual dari sebuah video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi PET untuk pokok bahasan kesetimbangan benda tegar. Untuk itu silakan kalian bisa menggunakan HP masing-masing atau laptopnya dan segera masuk ke Google Chrome, bisa dalam kondisi offline. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan dulu tentang konsep kesetimbangan. Sebagaimana dalam kesepakatan belajar sebelumnya, telah kita sepakati bahwa benda dikatakan setimbang apabila jumlah gaya atau jumlah momen gaya yang terjadi pada benda tersebut bisa dianggap sama dengan 0. Nah, dalam konsep kesetimbangan ini, ya, Bapak ingin menjelaskan melalui konsep torsi, ya, dengan menggunakan alat peraga yang disebut jungkat-jungkit. Nah, untuk itu kalian telah melihat satu, adanya jungkat-jungkit, dan ada 3 benda bermasa 5 kg, 5 kg, dan 10 kg, ya. Untuk itu segera kita tampilkan, ya, label massa, kemudian gaya berat dan ketinggian. Pada saat kita checklist ketiganya, maka di situ muncul tanda hijau, ya, tanda hijau yang memberi arti bahwa benda dalam keadaan setimbang. Untuk simulasi virtual ini kita akan coba dulu, kita angkat sebuah benda bermasa 5 kg dan kita tempatkan di torsi atau di lengan gaya, katakanlah 1, 2, 3, 4 lah, agak 4. Nah, demikian. Kemudian selanjutnya kita akan mengangkat benda yang 10 kg. Nah, dan ditempatkan di sebelah kiri. Kira-kira menurut kalian, berdasarkan kesepakatan pembelajaran dengan menggunakan torsi ini, benda 10 kg ini akan ditempatkan di mana, begitu ya. Kita coba katakanlah ditempatkan di poin 2, di poin 2, di lengan 2, ya. Dan kita melihat tanda hijau masih hijau. Dan ini artinya memberi arti bahwa benda dalam keadaan setimbang. Nah, sesuai dengan konsep torsi, ya, konsep torsi berdasarkan kesepakatan belajar bahwa torsi adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya. Jadi gayanya kita anggap untuk sebelah kanan adalah 5 kali 10 lah, kurang lebih gitu kan, ya. Sama gaya beratnya sekitar 50 Newton, yang sebelah kirinya adalah 10 Newton. Berarti torsinya di sebelah kanan adalah 5 kali 4, ya, 5 kali 4 20 Newton meter. Dan di sebelah kirinya sudah barang pasti 10 kali 2, juga sama dengan 20 Newton meter. Nah, ini benda dalam keadaan setimbang karena kondisi torsi di sebelah kanan sama dengan torsi di sebelah kiri. Kita akan membuktikan bahwa bagaimana seandainya benda yang 10 kg ini ditempatkan di sembarang.
apakah benda dalam keadaan setimbang juga. Nah, ini memberi arti kalau benda ditarik ke sebelah semakin ke sebelah kiri, artinya jungkat-jungkit terjungkit ke arah kiri. Ini memberi arti bahwa torsi di sebelah kiri lebih besar dibandingkan di sebelah kanan. Hal serupa, hal sebaliknya, seandainya kita yang 10 kg kita tempatkan di angka 1 lah, di angka 1. Nah, ternyata jungkat-jungkitnya bergerak ke sebelah kanan. Nah, ini memberi arti bahwa torsi yang ada di sebelah kanan lebih besar dibandingkan sebelah kiri. Atau dengan kata lain, benda tidak dalam keadaan setimbang, ya. Jadi benda hanya akan setimbang kalau benda yang masanya 5 kg ditempatkan di posisi 4 dan yang 10 kg ditempatkan di posisi 2, ya. Seperti tadi, hal ini terjadi karena torsi kiri dan torsi kanannya sama, gitu ya. Kita masuk ke lab kesetimbangan, ya. Kita masuk lab kesetimbangan, ya. Checklist lagi, label massa, gaya berat, dan ketinggian. Dan di sini di lab kesetimbangan kita diperlihatkan ada dua anak, ya. Dua anak, satu anak kecil bermassa 20 kg dan anak besar bermassa 80 kg. Ini anak dewasa, ya. Kita cek, kita angkat anak kecil ini, didudukan katakanlah di posisi 4, ya, gitu. Nah, ini atau bolehlah di posisi 8 sajalah, kita posisikan di posisi 8, gitu. Nah, kapan atau di mana, ya, anak yang massanya 80 kg kita akan dudukan di lengan keberapa, kita bawa, ya. Kita cek sembarang saja, silahkan. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ternyata jungkat-jungkit bergerak di sebelah kiri, artinya torsi di posisi sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Terus kita geser saja, kalau ini lebih besar berarti digeser satu persatu, boleh lah. Nah, masih, kemudian geser lagi, masih, namun geser ke angka 2, ya, masih. Nah, kemudian, nah, ternyata, ya, kita lihat, nah, di situ ada tanda hijau. Artinya ketika anak yang besar itu ditempatkan di lengan kedua, ya, itu memberi arti bahwa jungkat-jungkit dalam keadaan setimbang. Nah, ini disebabkan karena memang torsi di sebelah kanan sama dengan torsi di sebelah kiri. Jadi gaya kali lengan 20 kali 8, ya, 160 Nm, itu akan sama dengan 80 kali 2, ya. 80 kali 2 juga sama dengan 160 Nm. Artinya benda dalam keadaan setimbang. Kita lanjut, ya. Nah, ini adalah masih anak lagi, anak yang besar dan anak yang kecil. Biasa anak yang sekarang anak yang besar diangkat lebih awal, ya, di sebelah kiri, ditempatkan di posisi 3 lah, posisi 3 boleh. Itu, ya. Kemudian kira-kira ini di posisi mana, sembarang aja bilangkan. Nah, apa yang terjadi? Artinya ketika ditempatkan di posisi 7, ya, berarti
jungkat-jungkit bergerak ke sebelah kanan, artinya torsi anak yang kecil itu lebih besar dibandingkan anak yang besar. Nah, untuk sama berarti kita geser ke sebelah kirinya. Tadi 7 berarti ditempatkan, geser aja ke 6 ya. Boleh sembarang aja, masih. Nah, kita lihat. Nah, itu ketika posisi anak yang kecil itu ditempatkan di angka 6, ternyata jungkat-jungkit dalam keadaan setimbang. Hal ini disebabkan karena torsi kiri dan torsi kanan sama ya. Jadi 60 kali 3 itu akan sama dengan 30 kali 6 ya, satunya sama Newton meter. Kita lanjut ke ya, sekarang sembarang, benda sembarang masanya tidak diketahui, tapi kita akan melihat kurang lebih bisa dipandang dari besarnya gitu ya. Nah, massa sembarang ditempatkan di kotak B di angka berapa? 5. Bagaimana kotak A? Ya, kotak A tempatkan sembarang saja, sembarang gitu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata jungkat-jungkit bergerak sebelah kiri. Apa ini artinya? Nah, kira-kira berdasarkan kesepakatan, ini lengannya lebih kecil benda A ketimbang benda B. Walaupun ukuran benda A ini lebih kecil, ini memberi makna bahwa massa atau berat benda A itu akan lebih besar daripada benda B. Ya. Nah, untuk setimbang berarti benda B atau benda A ditarik ke kanan, bolehlah, bisa. Nah, kita lihat masih setimbang. Nah, ternyata setimbang ya. Jadi ketika posisi benda A ditempatkan di lengan kedua, maka posisi B harus ditempatkan di lengan ke-8. Nah, ini apa artinya? Nah, kurang lebih berdasarkan kesepakatan pembelajaran, ini memberi arti bahwa massa gitu ya, massa benda A akan 2/8 kali benda B, atau sama dengan massa benda A 1/4 kali benda B. Kita pastikan benda A digeser ke angka 1, ke lengan ke-1. Nah, berarti benda B digeser ke lengan ke-4. Nah, juga posisinya dalam keadaan setimbang. Ini artinya bahwa benda, memberi arti bahwa massa benda A atau berat benda A lebih sama dengan 4 kali berat benda B, atau massa benda A sama dengan 4 kali massa benda B, mengingat bahwa gaya tarik bumi atau gravitasi bumi di ungkat-ungkit ini dianggap sama. Kemudian kita bandingkan C dengan D ya, kita hilangkan C, ditarik sembarang saja silahkan. Nah, itu pun sembarang ya. Apakah tidak setimbang? Ini artinya untuk membuat setimbang bagaimana? Bisa C ditarik ke kiri ya, kurang lebih akan seperti itu. Masih tidak setimbang, terlalu kiri, kurang lebih ya. Kita geser-geser aja terus ya, yang mana aja, sebenarnya satu aja yang geser ya. Belum setimbang. Nah, semakin tidak setimbang harusnya cek aja ya. Nah,
kita coba masih, berarti digeser lagi, semakin. Masih belum, kita tarik ke sebelah kiri kurang lebih. Cek, belum setimbang. Nah, kapan nih setimbangnya? Tarik ke kanan 1 digit kurang lebih, kita lihat saja. Artinya cek ditarik ke kiri 1 digit. Nah, apa yang terjadi? Masih juga belum. D ditarik ke kanan 1 digit, itu aja. Nah, kita lihat. Nah, itu baru setimbang. Nah, ini apa artinya? C ditempatkan di lengan keempat, sementara D ditempatkan di lengan ke-6. Artinya, berat benda C atau massa benda C sama dengan berapa? 4/6 kali berat atau massa benda D. Jadi berapa? 4/6 ya, atau 2/3 kali ya. Yaitu lab dengan menggunakan lab keseimbangan. Kemudian kita menggunakan ungkit-ungkit dengan permainan untuk sebuah ketinggian, beberapa level ya. Kita menggunakan ketinggian level pertama, kita checklist lagi. Ya. Nah, itu ada ungkit dan kita periksa ya. Di sini ada benda bermassa 15 kg ditempatkan di 6 lengan gaya di sebelah kiri. Untuk agar setimbang, kira-kira benda yang di bawah yang juga sudah tertulis 15 kg, kira-kira di mana akan ditempatkan? Silakan. Nah, kurang lebih boleh sembarang, boleh langsung mengacu pada kesepakatan pembelajaran ya. Nah, ternyata benda menjadi setimbang ketika ya keduanya diletakkan di posisi lengan gaya ke-6, karena massanya sama ya. Kita masuk ke masih di level pertama ya. Kemudian, nah sekarang ada dua benda bermassa 15 kg dan 20 kg. Kemudian benda yang 15 kg ditempatkan di level ketiga, dan benda yang 20 kg juga di level ketiga. Ini apa artinya? Kita periksa ya. Nah, ini benda lebih atau ungkit lebih bergerak ke benda yang bermassa 20 kg. Nah, ini apa artinya? Karena torsi sebelah kanan yang disebabkan oleh benda yang massanya 20 kg atau yang beratnya 200 Newton, itu torsinya lebih besar ketimbang yang benda yang sebelah kiri yang juga sama dengan 15 kg yang ditempatkan di lengan gaya ketiga ya, karena torsinya hanya 15 kali 3 ya, 45 Newton meter ya. Untuk agar setimbang, kita berarti bagaimana? Dipercepat saja. Berarti benda yang
ini langsung diangkat yang kedua, berarti harusnya mengikuti langsung aja mengikuti kesepakatan pembelajaran kurang lebih di mana. Kalau yang 10 di posisi ketiga, berarti yang 5 di posisi ke-6. Kita periksa. Nah, langsung setimbangnya karena torsinya sama ya. Ya itu aja lah, itu saja dulu ya yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa memberi makna. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.